Yang paling belakang kelihatan lah. Nah makanya tuh ada kursi kosong maju. Tuh ada kursi kosong. Yeah. Yang di sini warna nih bila no maju jalan kini juga ali dah halang dinding nih. Nah. Ya. Sambil menunggu kawan yang duduk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-an fi hadha majlis al-lughatul arabiyyah nahnu tadris amin sesuai tema. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sami Allah liman hamidah. Oke, kelihatan wajah-wajah cerah para pemimpin masa depan. Amin. Oke, itu cuma guyonan aja tadi. Oke, hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi tentang tugas akhir pian. Nah, ulun baru diinformasikan beberapa hari kemarin. Rencananya nih hari ini ada kebenjar sebetulnya. Dan ada lagi acara yang lebih penting dari ini sebenarnya di Jakarta. Cuman ulun kenapa memilih di sini? Karena ulun ingin bertemu dengan pian berentan. Dan memang acara yang di Jakarta itu ulun kada diundang. Ulun hanya informasi bahwa di Jakarta ada acara. Nah, jadi itulah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi yang agak mendung, hujan sedikit, kita ada yel-yel. Nah, yel-yelnya karena kita di sini untuk meningkatkan publikasi ilmiah. Dan pian tugasnya telah memilih untuk membuat suatu karya yang hingga nanti akan dikenang oleh cucu-cucu pian. Nah, jadi buatlah sebuah karya yang monumental yang pian tulis dengan keringat tetesan darah. Nah, biar menjadi suatu karya luar biasa yang akan diingat oleh anak cucu pian. Nah, itu tujuannya. Nah, yel-yelnya adalah kalau lu sebut PGMI Sticky Press menulis inspirasi dunia. Menulis tangannya, gerakannya. Kalau lu sebut PGMI Sticky Press menulis inspirasi dunia. Tangannya sambil bergerak. Nah, tangannya lah. Nah, sudah siap? Oke. PGMI Sticky Press menulis inspirasi dunia. Sekarang keluarkan HP-nya. Ya, adalah HP-nya lah. Buka fitur video. penyimpanan perangkat Anda. Kursi yang di belakang ini hanya datang boleh diambil. Ya, aktifkan fitur videonya. Nah, ini sedikit informasi lah teman-teman bahwa PGMI Sticky Press ini itu sudah dikenal bahkan sampai luar negeri, sampai Malaysia. Nah, jadi untuk lebih mengenalkan terbitan dari Sticky, makanya lo minta keluarkan HP-nya. Nah, kita buat yel-yel tadi, kita videokan lalu pasang di status.
Siapa tahu kawan-kawan pian yang waktu SMA, yang kuliahnya beda-beda, nah melihat termotivasi ya. Nah, itu harapannya. Sudah siap? Kayak ini Pak. Ya, baik. Kita mulai. Ya, belum. Terserah, Anda kamera muka, Anda kamera belakang, Anda kamera samping, silakan. Oke, PGI belum. Ya. PGI Tinggi Pres menulis inspirasi dunia. Belum ah? Oke. Tes sekali lagi. Ya. Sudah? Bilang ini, kayaknya pemilu ulang nih. Sini nak Ya. masa tuh HP so. Sudah? Baik, kita mulai. PGI Tinggi Pres Menulis inspirasi dunia. Nah, sekarang lu bisa minta tolong videokan, karena lu posting juga, biar kegiatan kita ini menggelegar ke nasional, karena di HP lo ini kawanan dosen yang lain itu salut dengan mahasiswa kita, karena sekelas mahasiswa itu bisa mengeluarkan produk buku. Nah, luar biasa dia. Boleh lah minta tolong lah. Raden. Videonya dari belakang sini. Ya, rapi nih. Nah. Calon pemimpin masa depan nih. Presiden. Oke. Genjeng. Sudah? Kita mulai. Belak. Siap? Ya. Kita orang nih. PGI Tinggi Pres Menulis inspirasi dunia. tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Makasih bentar lah. Satu materi lagi. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Yang baru dengar silakan duduk. Hari ini kita ada dua kegiatan. Nah, yang pertama itu adalah prosedur terkait administrasi. Yang kedua adalah prosedur terkait tentang konten atau tugas akhir pian yang akan disampaikan nanti. Yang pertama itu oleh Ahlal Kamal SPDI, insyaallah MPD, nah insyaallah. Nah, yang berikutnya nanti insyaallah ulun akan menyampaikan. Nah, ulun berharap kegiatan kita ini akan lebih aktif dengan adanya tanya jawab ya. Nah, makanya itu disiapkan buku, yang bingung bisa tanyakan. Insyaallah kita sampai jam 11. Insyaallah lah. Insyaallah sampai jam 11 kita. Biar Sidin ada kegiatan Jumat, kata terlambat. Oke, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Ahlal Kamal SPDI insyaallah MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini yang sebelumnya kita jadwalkan pada hari Rabu. Tapi karena yang pertama data judul belum masuk kemarin dan mualimnya ada auran. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Bu Hanpian tergerak hati untuk menyelesaikan menuju seminar proposal.
Nah, kalau target kita bulan Januari ini, Bu Henpian sudah maju proposal. Nah, jadi kalau bisa inilah lebih gercep. Yang mana yang begadang ada karuan, stop dulu. Nah, fokusnya ke sinilah dalam semingguan ini nah. Usahakan fokusnya ke menuju seminar proposal. Karena bulan PBA sudah 80% majuan dah. Nah, jadi Bu Henpian jangan kalah. Nah, makanya kita adakan ini supaya jelas. Biasanya kan banyak yang bertakun di WA masing-masing menjepri syarat-syarat maju proposal, atau masih ada yang bingung kayak apa caranya mengulang buku. Ini kan lebih banyak buku yang tahun ini sama tahun kemarin buku juga. Tapi ada beberapa orang yang masih memilih skripsi. Adakah hadir yang memilih skripsi? Ada. Ya, kalau ada ada apa? Soalnya yang hari ini kita lebih ke penulisan buku. Oke, langsung saja untuk diketahui dari Biro Skripsi syarat-syarat maju seminar proposal. Nah, itu yang pertama, sebenarnya proposal ini majunya di semester 6 kalau secara tertulis. Nah, tapi tidak apa-apa kalau bisa semester 5 akhir itu lebih bagus. Jadi pas sudah semester 6 tinggal menyelesaikan untuk sidang tertutup. Ini supaya cepat urusan. Kemudian untuk syarat-syarat proposalnya yang dikumpul nanti, kalau buku itu 3 aja. Yang pertama sampul, kemudian yang kedua daftar isi, yang ketiga daftar pustaka. Nah, untuk sampul ini biasanya rencana aja dulu, rencana sampul. Tapi kalau bisa sudah perfect atau bagus lagi. Karena biasanya kalau sudah seminar proposal kayaknya bisa ada saran dari dosen penguji. Oh, sampulnya jangan ini misalkan. Ada misalkan gambar yang ada bakar udung misalkan. Nah, kemungkinan bisa direvisi oleh penguji proposal. Nah, jadi syarat-syaratnya gampang. Pertama, Bu Henpian mengolah sampul muka dan sampul belakang. Kemudian mengolah rencana daftar isi full. Daftar isi inilah full sampai selesai. Berapa bab tuh? Sudah dilajari kalau cara mengolah daftar isi? Ada yang belum bisa cara mencari daftar isi ya Pak? Sudah tahu? Ada tutorialnya. Nah, kalau yang saat ini kan paling gampang itu pakai apa? Pakai mengolah daftar isi. ChatGPT. Ya, pakai otomatis. Kemudian mencari daftar isinya bisa membantu bantuan AI bisa lah bro. Nah, bisa pakai ChatGPT, bisa. Tolong buatkan daftar isi dengan judul ini misalkan. Biasanya otomatis keluar. Tapi jangan langsung diambil, biar tetap direvisi apa-apa yang memang cocok pesan buku biar. Nah itu. Kemudian daftar pustaka ini kayaknya sudah dilajari oleh Husian juga. Kayak apa caranya mencari referensi, mencari buku utama, sudah pernah dilajari belum? Sudah. Nah itu. Jadi benar-benar tinggal eksekusinya aja lagi lah. Nah, jadi usahakan akhir bulan ini harus maju seminar proposal. Syaratnya tadi kalau skripsi ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Itu kalau syarat untuk skripsi. Kalau untuk buku syaratnya hanya sampul, daftar isi dan daftar pustaka. Kemudian syarat selanjutnya ini yang nomor 3 nya. Nah, ini penting banget ya, membayar biaya ujian proposal sebesar 150.000. Nah, ini dibayar di bank. Kemudian meminta surat bebas tanggungan kepada Mualim Khalidi. Biasanya ini mengisi di link dulu. Mengisi di link
misalkan di sini. Tulis saja di Google BPPM STQ. Kemudian pilih pengajuan surat. Nah, di sini banyak ada surat keterangan aktif kuliah. Kemudian cari surat bebas administrasi pembayaran. Nah, biasanya langsung pian isi ini. Karena lengkapi nih untuk apa keperluannya. Untuk seminar proposal berarti ini pilih. Nah, sama karena untuk tertutup yaitu pulang. Pilih keperluannya. Setelah diisi, otomatis nanti masuk ke email bukan pian lalu di print, minta tanda tangan sidin. Tapi sebelum mengisi ini bayar dulu 150.000 nya tadi. Biasanya bila pian bayar hari ini, mengisi hari ini itu tetap ada tulisannya, karena di email itu ada tulisan berapa yang belum pian bayar. Misalkan SPP, ada yang semester 2 belum bayar, misalkan ada tulisannya. Bila pian bayar otomatis hilang. Tapi usahakan bayarnya sehari sebelum mengisi form inilah. Kemudian minta tanda tangan sidin. Nah, surat itu dilampirkan juga di dalam berkas proposalnya. Kemudian ini melampirkan lembar persetujuan skripsi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing 1 dan 2. Biasanya kalau buku langsung saja ditandatangani pembimbing. Soalnya syaratnya sampul, daftar isi, dan daftar pustaka. Nah, kalau memilih skripsi biasanya bisa direvisi oleh pembimbing dulu, bab 1, bab 2, bab 3 hanya ditandatangani saja. Jadi sebenarnya lebih cepat itu yang memilih buku. Nah, kemudian untuk surat lembar persetujuan skripsi ini mengisinya di berkas proposal. Nah, karena ada linknya kami bagikan di grup. Nah, ini biasanya bila mengisi berkas proposal ini dapat di email. Ada di situ karena lembar persetujuan lembar persetujuan pembimbing. Nah, untuk buku misalkan pian 2 kelompok, mengisinya tetap masing-masing. Jadi masing-masing mengisi, kemudian di print, masing-masing ditandatangani dosen pembimbing. Kemudian berkas tadi, berkas surat bebas tanggungan, sampul, daftar isi, dan daftar pustaka tadi dibuat ke dalam map jepit. Kalau PGMI warnanya merah. Untuk berkas ini, sampul, daftar isi, dan daftar pustaka itu dicetak 2 kali karena pengujinya proposal itu berdua. Jadi 2 kali dicetak. Untuk sampul, daftar isi, dan daftar pustaka. Sedangkan untuk lembar persetujuan masing-masing 1 kali aja di print. Nah, mungkin sampai di situ ada pertanyaan. Ya, silakan pertanyaan. Nah, nih Ya, Hafiz, adanya slow. pakai mic habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ron hendak bertanya untuk dosen pembimbing ini bagaimana dulu ya Pak? Nah, itu yang pertama. Terus
Ya Pak, soalnya memang kita ini kan ada 4 pembagian. Yang pertama ada pendidikan, habis itu Al-Quran hadis kan? Pendidikan Al-Quran hadis. Ya, pendidikan Al-Quran, ya. Ya itulah. Ada pendidikan Al-Quran, habis itu ada psikologi, akhlak, sosial masyarakat. Nah, membagi yang keempatnya itu kayak apa dulu kami supaya lebih terarah. Kemudian setelah itu ada juga yang kayak tadi dosen pembimbingnya. Nah, mungkin itu aja dulu. Oh iya ada. Membagi supaya terarah kayak Pak. Supaya misalnya yang bubuhan pendidikan di sini, pembagian pendidikan Al-Quran di sini, ya misalnya. Ya circle. Kami ada tapi saya kami ada Kan kita nggak tahu siapa yang mananya. Kau diguyur Lawan juga yang tentang dosen pembimbing itu dipilihkankah atau memilih sorangan gitu. Kau diguyur pada mikrofon. Ya, jadi setelah pertemuan ini sebenarnya rencana awal kan yang hari Rabu itu setelah pertemuan sama kami Bu Henpian langsung ke lokal. Nah, di lokal itu ada dosen sesuai tema. Misalkan tema pendidikan, dosennya si A. Kemudian lokal sebelahnya temanya sosial kemasyarakatan. Lain lagi dosennya juga. Nah, jadi rencana awal kayak itu. Cuma karena tertunda, kemudian di hari Jumat waktunya kita mepet dan saat ini sedang libur. Dosen-dosen kan pada libur nih. Nah, jadi pertemuan itu kayaknya dilanjutkan di hari berikutnya. Nah, jadi setelah pertemuan ini ada pertemuan bersama dosen yang sesuai tema Bu Henpian. Ada kalau nama yang kami susun yang kita salah terus kok. Nah, jadi itu karena bisa masuk di situ. Kemudian dosen yang sesuai tema tadi di situ Bu Henpian konsultasi kayak Pak, judul bukunya sudah pasca, kemudian daftar isinya, nah itu bisa langsung dikonsultasikan. Jadi boleh setelah ini langsung diulah deh rencana daftar isi supaya pas pertemuan dengan dosen sesuai tema karena awal konsultasi. Nah, yang menentukan pembimbing ya dosen sesuai tema tadi. Nah, jadi Bu Insiden juga yang menentukan. Oh, ini judulnya ini berarti cocoknya dosen si Anu pembimbingnya. Nah, jadi untuk dosen pembimbing ditentukan setelah pertemuan dengan dosen sesuai tema. Nah, itu. Ya Pak Pes. Ya, ada lagi pertanyaan? Untuk syarat-syarat seminar proposal kira-kira sudah jelas. Nah, untuk linknya kayaknya bisa kami kirimkan di grup. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjut ke Mu'alim Syarif. Soalnya sidin yang banyak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi persyaratan pengajuan seminar proposal kan ada tuh melampirkan sampul, daftar isi dan daftar pustaka. Itu bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya per lembar atau di bentuk seperti buku atau bagaimana? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini penting nih. Jadi untuk yang dikumpul kayaknya cukup print biasa aja. Print biasa. Sampul di print di kertas A4, kemudian daftar isi di print juga, daftar pustaka sama. Setelah itu di checklist. Nah, jadi sampul, daftar isi, daftar pustaka di checklist. Nah, usahakan kalau sampul kertasnya itu yang terkandal. Nah, itu setelah habis di checklist, di print tadi 2 kali kan, nah, 2 kali masing-masing di checklist. 1 puting, 2 puting. Nah, kemudian dibuat ke dalam map JPEG. Paham? Insyaallah Pak.
Ya, ada lagi dari Binian belum ada nah. Ada. Ah, bagian pulang. Kami ini semangat. Silakan. Ada lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di bagian sampel tadi Molen, apa aja yang perlu dibuat, maksudnya kayak selain judul, apakah perlu logo STQ dan lain-lainnya? Ya itu juga. Ya, terima kasih. Untuk isi sampul, masih masalah sampul kan? Daftar pustaka juga. Bertanya berapa minimal daftar pustaka? Nah, untuk yang masalah sampul itu kayaknya dijelaskan Mualim Syarif apa-apa aja isinya. Nanti ada judul, logo STQ, logo PGMI, STQ Press. Nah, di sini itu. Jadi Mualim Syarif kena yang menjelaskan. Kalau daftar pustaka tadi kan biasanya sesuai dengan daftar isi. Nah, ada minimalnya tuh. Oh, misalnya daftar isi 10, daftar pustaka 10. Ya, nanti dijelaskan oleh Syarif masalah daftar pustaka. Silakan Binian, ada. Yang perlu di sini karena saikong pencet bisa kada tabelasi. Jadi berada yang kada jelas, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, adakah ada? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke Mualim Syarif. Ya, silakan kepada Mualim Syarif, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, iya. Nah, Baik, masih semangat? Tadi yang perempuan ada bertakun, boleh? Silah. Baiknya ada di dulu ya. Oke, karena bisa aja bertakun apa setelah ulun menyampaikan materi. Sebelum ulun menyampaikan materi, nah, di samping kita sudah ada ketua prodi kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Ada sesuai modul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini banyak yang hadir daripada yang ada hadir lah. Ini terkait masalah buku. Memang yang jadi catatan utama di kami di Prodi adalah bahwa memang tugas Anda akan lebih berat dibandingkan di angkatan pertama karena buku yang sudah ditulis ini sudah 3 angkatan. Jadi rata-rata judul-judul yang ditawarkan baik itu di kelas maupun yang di dalam Google Form itu ada beberapa yang memang agak ada pengulangan di tahun sebelumnya. Yang selanjutnya lagi di pembimbing ini memang biasanya kalau judul itu agak mirip-mirip mungkin kayaknya bisa dikemasnya ulang lah, bisa dikemasnya ulang. Dulunya kita DPA namanya, dosen pertimbangan akademik yang memberikan keputusan judul ini diterima atau tidak. Tapi tahun ini kan karena angkatan keempat ini buku itu sudah mulai menjamur, tapi memang kulihatlah yang ada ini kemungkinan besar mengajukan judul yang terulang. Itu bisa jadi karena kadang mengecek data buku yang dikirimkan oleh Ustaz Syarifuddin. Mohon maaf lah kalau angkatan tahun ini sepertinya memang agak lemah dalam membaca.
Kalau pakai bahasa lembut mungkin bisa jadi bisa paham bisa kada. Tapi kalau kulihat, tapi ini bukan membandingkan lah. Kalau tahun tadi memang ketentuannya itu sama, cuman sampul, daftar isi dan daftar pustaka. Tapi bilang hampir rata-rata tuntung bukunya malah, hampir rata-rata tuntung bukunya. Memang orangnya itu agak gesit, tapi tahun tadi memang kebaca lagi. Tahun tadi itu karena kada ada yang ngajar. Mungkin ini bisa jadi karena sambil ngajar banyak problem hal-hal lain yang kemudian ada beberapa orang yang memang kulihat punya potensi untuk cepat nulis buku, ketika ditakuni auran ya, aur ini, aur itu, aur ini, aur itu. Jadi kayak nulis buku itu entah apa ya, lagi-lagi kurang baca, itu narai. Padahal kalau pola yang ditawarkan ke Bunikam itu lebih banyak ilmunya nilai yang disampaikan dibandingkan angkatan sebelumnya. Tahun tadi itu kada mengenal ChatGPT. Tahun ini, padahal kita sudah sampaikan, Anda kalau mau bikin daftar isi pakai ChatGPT, tapi perlu diformat ulang lagi. Misalkan nih, penting di kepala itu ada tema, yang kedua tahu nih, aku nih nulis kayaknya bukunya ini tentang mata kuliah psikologi misalkan. Kemudian menulis judulnya itu tentang self regulation, tapi sudah aku jelaskannya di kelas pola-polanya itu. Susun, buatkan dong judul gitu kan, atau buatkan judul daftar isi buku dengan judul self regulation bagi di kalangan akademisi misalkan. Karena akan diulangkannya tuh daftar isinya seret. Tapi daftar isi tadi itu memang harus diformat ulang. Mana bagian yang memang cocok, mana bagian yang tidak cocok, mana bagian yang harus dikurangi, mana bagian yang harus ditambahi. Kemudian solusinya apa sih? Teorinya apa? Yalah, kan karena kita lagi-lagi akan berbicara masalah teori. Karena kan pembimbing penguji itu kan bertakun, kami buku ini, judul ini teorinya apa gerak? Teorinya kan tinggal dicek di Google, di ChatGPT lagi, cukup teori self regulation ini dikemukakan oleh siapa? Kan keluaran tuh buku-bukunya. Buku-bukunya kemudian diceknya lewat apa? Library Genesis pulang. Library Genesis ya lain nang istilah nang makanan siap saji lain. Bunikam harus mengunyah lagi, dikunyah lagi isinya, kemudian baru ditelan. Yang pina ada basahut dibuang kan gitu. Lagi-lagi harus dikunyah. Tapi ini kan permasalahannya Bunikam ini pinanya ada di gigi beredaan. Kuliah mengunyah. Karena kuliah mengunyah itu lalu pada tahu saripatinya itu apa. Makanya kalau pertanyaannya kami kayak apa nulis bukunya itu masih pertanyaan nang istilah masih semester 1. Kalau sudah semester 5 ini karena istilahnya alat berperangnya sudah dilengkapi berentaan mulai semester 1. Ini kan aku agak mohon maaf memang agak kaget juga ketika melihat karena memang pola aku kan kuliah kada pernah pakai makalah. Bunikam kan cuma kita diskusi di kelas saja. Tapi ketika melihat di hasil artikelnya ternyata teorinya pun masih agak berantakan, masih perlu dibenahi. Ini mana judulnya nih, judul jurnalnya mana, judul buku apa kan? Kayaknya teorinya masih berantakan. Itu kan masih kembali lagi kita kembali ke semester 1 akhirnya. Makanya sebenarnya lah teori yang diajarkan mulai semester 1 itu betul-betul disimaknya. Apalagi nih, termasuk di mana si Hafiz nih, tadi di kelas disampaikan. Cukup keluar lagi judul fikih apa pula? Sudah disampaikan berulang kali. Jangan mengangkat masalah fikih, kan itu sampaikan. Ini kasusnya kami di tahun sebelumnya itu mengangkat masalah haji dan umrah. Itu literaturnya diambil dari Syiah berulang. Dari Syiah. Sudah sampaikan kemudian banyak. Jangan ada yang mengangkat masalah fikih, hukum. Kalau pembelajaran cara mengajarkan fikih, oke, itu kan. Misalkan kalau media media pembelajaran atau misalkan strategi dengan menggunakan nyanyian dalam memahamkan fikih, ayo. Tapi kalau permasalahan fikih, memangnya kan ahli fikih, gitu ya. Disuruh itu kita ambil kitabnya dari yang kada sesuai permasalahan orang. Itu saudara bilang si Syarifuddin malam itu. Ya aku buku masalah yang itu simpan jangan diterbitkan lagi. Mengutipnya dari haji dan umrah. Termasuk membaca buku itu memang betul-betul harus ini. Dulu aku kan mahasiswi bimbingan aku. Untung dibaca bujur-bujur, jangan dibaca ya bisa. Mengambil bukunya dari feminis, LGBT.
Itu mengangkat masalah toleransi. Jadi toleransinya kita harus toleran terhadap orang yang dengan orientasi seksual yang berbeda. Bahasanya di bawah ini tulisan siapa? Oh ini si Macbeth itu. Kemudian dilihat bukunya, dia pengusung feminis. Makanya hati-hati dia nulis buku. Harus dikunyah, jangan cuma sekedar cap comot sana, comot sini, jadikan buku. Ada yang kayak itu. Padahal sebenarnya lah, aku minta langkah palsu cuma kembalikan aja pulang kita ke skripsi kamu pulang tahun ini. Tapi jadi Kamal paling nyaman memang buku, karena melihat pola buku ini cepat lulusnya. Pola untuk ujiannya pun gak ada terlalu mahibang tuh di kantor ini skripsi itu 4 rangkap, berentaan 4 rangkap sekian, banyak benar menumpuk. Lawan kalau buku kan terdokumentasikan secara baik. Buku Bonikam kan kada jadi bungkus kacang, ber-SDM, tahu dipajang. Kalau skripsi di atas tuh 4-5 tahun menumpuk banyak, sudah jual kiloan. Makanya juga hafalnya jadi buku aja. Tapi karena buku ini kan menjadi mahakarya Ikam selama jadi S1, ya bujur-bujur bujur-bujur membaca, bujur-bujur menulis. Jadi kada ada lagi nang hidup nang Bonikam nang ini hendak sang satu tayufnya sudah nang semester 5 semester 6 7 kena lapah sudah KKN PPL. Padahal target kita semalam itu memang Desember itu sebenarnya sudah harus maju berita, tapi masih ya kayak goyang. Tapi aku melihat ya Pak, pola-polanya tuh Bonikam tuh ya lagi-lagi kata kuncinya sebuting kurang membaca. Jadi harus banyak baca. Nama ajuan judul, jadi ada yang ngecek judul buku-buku yang terdahulu yang sudah terbit, kada dibacai mau 5 ya, kita bacai kan. Jadi kalau Bonikam apa ngarannya hendak menghasilkan sesuatu yang baik, ya memang berusaha juga tetap. Apalagi ini kan penulisnya berdua-dua, cuman gue lihat ada sebagian yang skripsi. Tapi kan karena skripsi, takut di Kamal tuh, skripsi terulang-ulang itu aja skripsi itu. Anak merubahnya ngalihnya juga. Makanya kalau bisa ya sudah kita pakai buku, tapi bukunya pun bujur-bujur ditulis, dibaca, diketik bujur-bujur. Nah di format ikan penting sini, buku ikan tentang self regulation. Cari buku orang self regulation, polanya tuh nang kayak apa diikuti, babnya, subbabnya, isinya, maksudnya bukan di kopas habis kada, polanya aja dilihat oh dia bahasnya polanya nang kayak ini. Tapi lagi-lagi itu tadi banyak membaca. Sehari itu kadang ada lawas kada baca Quran kan sudah 3 jam sehari untuk gawi, 3 jam sehari, 2 jam baca buku. Baca WA, buang aja sudah HP itu, jangan banyakan baca WA-nya, main game, itu jangan lagi tuh. Kalau sudah sebesar segini lah, awak danau nang ini masihnya main game, rugi banget hidup. Main game tuh waktunya terbuang sia-sia. Kalau konversikan yang positif. Karena Bonikam ini akan menjelang menjadi orang dewasa beredaan. Ini ada lagi nang akan-akan main game tuh akan-akan pemimpin masa depan. Memimpin diri sendiri ada bisa itu kan, memimpin masa depan kayaknya. Makanya atur mata ini, atur diri baik-baik. Ini sudah semester 5-6 yang hafalannya masih juz 1 udah naikakan. Yang baca bukunya kurang dari 2 jam sehari udah tingkatakan. Yang mengajinya kurang dari 3 jam per hari udah dipakai aja gitu. Dipakai pola apa tuh ya? 3, 2, 1 jamnya apa? Ya happy-happy. Sisanya barangnya jadi apa-apa sih gitu. Polanya itu kan diulangkan dalam hidup Bonikam. Jadi target kita itu sebenarnya lah, ini sama aja Pak rencananya targetnya lawan angkatan kakak kelas. Semester 6 sudah tertutup beritaan. Tapi kalau misalkan masih hidup Bonikam nangka ini agak pesimis Pak aku juga. Jangan-jangan kita nyasar ke semester 7. Jangan-jangan nyasar ke semester 8. Jadi hari ini aku menerima tadi data angkatan buat si Sandi, 25 orang lagi berdua yang belum lulus. Skripsi tapi ngarannya sudah larut tuh gini, karena semester 7 itu kan Bonikam lapasan sudah ada yang boleh ke Samarinda, ada yang boleh ke mana, ada yang boleh ke mana, kakawanan kita tak kumpul lagi, tak puluh kakawanan tak kumpul nih, tunangan kaliannya, ya kurang himahnya, tak puluh masih di kampus, perpustakaan tuh dipakai di atas tuh, bukunya kurang kualimai, pasti ada lah buku yang mau dipakai, pasti ada, kalau bujur-bujuran tulis lah. Nah ini kita target kita tanggal 20 Julai sudah penjadwalan programnya nih tanggal 20. Tapi pastikan sampul
daftar isi lawan daftar pustaka. Daftar pustaka ambil aja sudah dari yang hasil penelitian. Kan selalu dipadahkan lah, jadi penelitian artikel itu mini riset dari buku Bonikam. Buat habis kenapa habis? Pindah bis. Ada jadi mengangkat masalah sinuman hadra. Baru bagus tuh. Sudah turun ke lapangan, penelitian, ada jadi sinuman hadra. Kenapa? Mengangkatnya masalah-masalah fikih lagi. Kalau judul moto kita masuknya dalam sisi pembelajaran yang kedua nih. Itu kita pasti nasihat deh. Tapi pastikan Bonikam tahu ICT dalam pembelajaran itu kayak apa. Jangan ada menulis masalah teknologi, cuma kita tahu teknologi. Itu berbahaya tuh. Masalah fikih, masalah yang lain-lain ini. Tapi kuliah paling banyak tahun ini kedua yang psikologi. Psikologi banyak banget. Kayaknya buahnya ini banyak bermasalah mental kayaknya nih. Jadi tentang nulis psikologi itu. Karena nulis dulu, dulu lah. Jadi siapa ya dulu? Yang siapa berpada dulu? Menulis itu adalah bagian daripada menterapi diri juga. Siapa ya? Pokoknya adanya tuh mengumpulkan waktu baca. Jadinya aku ini menterapi diriku dengan cara menulis. Nah, ini viral kan itu dulu. Memang menulis itu bagian daripada menterapi diri. Jadi kalau yang ada ini nulisnya psikologi, sih aku kalau psikologi lah mungkin agak ini ya. Jadi kalau untuk yang kajian-kajian psikologi kuliah agak baru. Kalau psikologi lah kemungkinan besar, tapi tergantung Hadianti Rahmah kayaknya. Jadi kalau untuk yang psikologi, kayaknya kelasnya itu Hadianti Rahmah. Kalau pendidikan Al-Quran, karena yang menangani itu di kelasnya Pak I. Karena kita bentuk kelas-kelasnya. Tapi kita mau tahu ini buat dosen-dosennya kapan misalnya. Jadi misalkan psikologi, hari apa anak pertemuan, karena diskusi lawan Hadianti Rahmah. Yang sosial kemasyarakatan, karena bisa aku, bisa juga yang lain. Kalau pendidikan, itu semalam pendidikan anak itu Pak I. Kalau pendidikan secara umum, itu kemungkinan Nasir. Tapi kalau sosial kemasyarakatan, pun aku ada pun, Syarifudin ada aja kayaknya. Paling ada buahnya itu karena yang menentukan judul ini diterima atau dialihkan ke tema yang lain. Lah, tapi pastikan Bonikam memiliki argumentasi yang kuat ketika menyampaikan lawan Tuhan dosen yang penjaga kelasnya. Karena ulun gue menulisnya ini, ulun temanya sudah dapat. Makanya karena Hadianti Rahmatunya paling senang itu pasti berdebatnya itu di teori. Bonikam bukunya apa nih? Ini teorinya sudah ada kan ya. Nah kalau Bonikam sudah mencarinya lewat Library Genesis, pastikan tuh yang di daftar pustaka itu kan sudah dibaca berkaan tuh, dijadikan artikel. Argumentasinya menggunakan daftar pustaka tadi itu. Karena kalau kurang kuat-kuat banget, ya bisa jadi dibacanya Hadianti Rahmah kayaknya. Belum lagi mau apa-apa. Saya pastikan bikin sampul yang bagus, bikin daftar isi yang bagus. Ini karena Hadianti Rahmah, buahnya yang menuntut Bonikam itu masalah yang daftar isi itu. Ini kan teknik penulisan ini Hadianti Rahmah nggak dulu ngajarin Bonikam. Hadianti Rahmah. Nah itu. Pastikan bikin daftar isi yang memang sesuai dengan arahannya, ada hiding-hidingnya ya. Maksudnya itu yang rapi gitu. Nah, ketiknya jangan bebarang. Daftar pustakanya pastikan pakai Zotero. Jadi rapi benar. Jangan sampai kayaknya ada hal kecil yang menjadi masalah. Tapi kalau sama itu Zotero itu kan sekali artikel masuk masih banyak salahnya. Yang kedua ya baik Pak semalam sudah. Tapi kalau aku video tutorialnya ada kan? Nah, karena minta lawan si Syarifudin link untuk perbaikan masalah Zotero, jadi kawan dipelajari ulang lagi. Pastikanlah berekan itu mapan. Karena waktu Bonikam cuma 6 bulan. 6 bulan sampai ke semester 6. Semester 6 itu sudah harus ujian tertutup kita. Supaya PTL KKN ini kayak kelas Bonikam santai aja lagi. Gak terlalu repot-repot. Tapi lagi-lagi lah, ini ditentukan oleh Bonikam Saurang. Kalau Bonikam ada serius, ya gitu juga. Tapi pastikan partnernya itu saling bantu-membantu. Banyak jadi kawannya. Ya, gak apa, biar kada boleh mengganggu orang tidur. Itu bang, jadi angkatan tahun ini tuh Masya Allah, tabarakallah. Gak apa. Udah boleh mengganggu orang tidur. Oh, si siapa arahnya Sabri itu kemarin ini? Sabirin. Nah itu kawannya Hernadin siapa arahnya?
Adanya ada kawannya nih berdua. Iya, Sabirin kan kawannya. Trio apa nih? Trio Mu'allimin. Karena kalau beliau nulisnya sendiri, pasti kan Bonikam saling memotivasi lah bertiga. Jadi saling memotivasi. Kawan-kawannya sama ya juga beresan ya, saling dimotivasi. Kayak apa caranya lah. Pokoknya kalau targetnya kalau bisa Ramadan itu selesai Ramadan sudah selesai bukunya beresan. Jadi ibadahnya jalan, nulis buku bagian daripada ibadah juga. Untuk akan berkah. Udah itu aja, sisanya Ustaz Syarifuddin yang menjelaskan. Karena untuk yang selanjutnya kita di semester 5, 6 itu ada mata kuliah academic writing dan seminar proposal. Ada 2 mata kuliah yang kemudian kita pasti akan bergelut di situ. Kita membahas masalah buku. Pagi kita harus begini, pagi. Sampai halaman berapa sudah? Berapa halaman? Nah, yang untuk halaman-halaman yang kita takut nih, Ustaz Syarifuddin, halaman minimalnya berapa? Tapi jangan dikejar yang minimal lah, tapi paling ada selamatkan diri di angka minimal dulu. Misalkan Ramadan, aku minimalnya 100 halaman sudah selesai. Setelah Ramadan, akan nambah aja lagi, boleh. Jangan kena, Ustaz Syarifuddin minimal halaman 100, kemudian yang dikejar cuma 100, jangan. Nah, pastikan buku ini kenanya menjadi oleh-oleh Ikam, hasil karya Ikam yang memang 4 tahun kuliah di sini. Ini hasilnya gini nah. Dan tidak ada hasilnya. Karena hafalan sudah sedikit, bukunya asal-asalan ngebulang. Jangan. Nah, minta tolong aja buat Ikam yang buat kami dapat memotivasi narai, mengingatkan ujung-ujungnya ya tetap di tangan buat Ikam juga keputusan akhirnya. So, ya, terima kasih. Mohon bimbingan selanjutnya dari Ustaz Syarifuddin. Ya, apa caranya nih mereka ini cepat menyelesaikan buku, khususnya di bagian daftar di sampul yang baik, daftar isi yang baik, dan daftar pustaka yang baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat? Yang penting Pian gak ada meninggalkan ulun. Apapun yang terjadi, kita masih semangat. Kita buat yel-yelnya dulu. PGMI Stingi Press Menulis inspirasi dunia. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tadi sekilas sudah mendengarkan penjelasan bagaimana administrasi yang harus Pian selesaikan. Sebelumnya suara ulun terdengar lah ke belakang. Hah? Ulun pastikan dulu suaranya terdengar biar penjelasannya bisa ditangkap dengan baik. Kedengaran lah. Nah, ini bang, sama. Karena ini tawurnya satu. 1, 2, 3, kedengaran lah. Oke, lanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Kamal tadi terkait tentang administrasi. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama bagaimana persiapan terkait tentang konten atau tugas akhir Pian. Nah, silakan persiapkan catatannya. Ulun pengen mungkin ketika penyampaiannya ada yang tertinggal, karena kita sempurnakan dengan tanya jawab. Ya, oke. Yang pertama tadi lu lihat ada 3 hal yang harus Pian persiapkan untuk pengajuan seminar proposal. Inilah seminar proposal. Yang pertama tadi sampul, kalau ada salah dengar. Yang kedua adalah daftar isi. Daftar isi karya yang akan Pian tulis. Yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Yalah, ulun verifikasi dulu. Ada 3. Apa masih ada yang ketinggalan? Ada, oke. Kita berbicara terkait sampul dulu. Nah, untuk penulisan karya tulis buku, kita menggunakan ukuran 15,5 kali 23. Nah, itu disebut dengan ukuran standar UNESCO. Nah, 15,5 kali 23. Lebarnya 15,5,
tingginya 23. Nah, kalau kita membuat koper itu otomatis ada koper depan, ada koper belakang. Nah, dan jangan lupa, ini biasanya ketinggalan, ada lagi punggung koper. Punggung koper itu 2 cm. Nah, jadi 15,5 kali 2 berapa? 31, ya kan? Itu lebarnya ditambah 2 berarti 33. Tingginya 23. Nah, itu ukuran koper. Nanti ulun kirim ukurannya melalui Canva biar seragam. Silakan pian buat situ. Nah, yang pertama bagian sampul. Apa saja komponen yang harus ada di bagian koper depan sampul? Karena pian koper sampul itu ada koper depan, ada koper dalam. Nah, ini kita berbicara terkait tentang koper sampul yang bagian luar. Jadi di koper itu ada koper depan, koper belakang, punggung koper. Nah, bagian depan, kita di bagian depan dulu, itu ada judul. Nah, ini yang terpenting judul buku. Yang berikutnya adalah penulis. Yang berikutnya adalah biasanya ada sebagian buku penerbit itu mencantumkan logonya. Nah, untuk bagian sticky press itu kada ulun masukkan karena ada alasannya. Dua ada tadilah judul sama penulis. Setelah itu latar atau gambar atau cover itu ilustrasinya menyesuaikan apa yang pian tulis atau menyesuaikan judul pian, menyesuaikan buku pian. Misalnya ilmu pengantar ilmu pendidikan sosial IPS. Nah, isinya kada jauh karena dengan bola dunia, kegiatan pasar, tanah, budaya. Nah, itu kada jauh. Artinya buku itu menyesuaikan atau ilustrasinya menyesuaikan judul. Jangan sampai pian menulis IPS kopernya karena hitung itu masih masuk lah ekonomi. Kopernya kemos misalnya, atau kemosnya kada ada hubungannya lawan kegiatan ekonomi, kegiatan sejarah, kegiatan mata pelajaran geografi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, politik hukum, ada hubungannya. Nah, itu biasanya ada sesuai kopernya. Walaupun sebenarnya untuk pengajuan ISBN itu ada berpengaruh, tapi menambah estetik daripada satu karya tadi. Koper itu bisa direvisi walaupun sudah terbit ISBN-nya. Nah, itu untungnya. Tapi kita menyesuaikan. Jadi ada 3 komponennya lah. Yang pertama sampul, judul, nama penulis, sama ilustrasi buku. Karena ulun kirim ukurannya. Nah, jadi kadang-kadang lagi biar ulang-ulangkan dah pembagiannya. Karena mungkin ulun buatkan contohnya sebuting di atas. Jadi bisa meniru. Nah, saran ulun karena ini banyak orangnya, biar bisa full fasilitas, nukar aja Canva yang pro, murah kok, apalagi yang bajakan. Nah, jadi pian bisa memilih banyak gambar di sana. Kenapa di Canva? Karena Canva itu kita kada tahalan hak kita bisa gunakan tuh. Nah, untuk gambar, foto, misalnya kegiatan, misalnya judulnya manajemen kelas misalnya. Lalu gambar orang mengajar, ada guru, ada murid mengutip di Google. Nah, itu kada ulun sarankan. Kenapa? Karena takutnya gambar itu nanti biasanya ada logo C. Itu namanya copyright. Copyright itu ada 4 komponennya. Ada yang boleh di copy, boleh di komersialkan, jual beli. Ada yang boleh di copy, kada boleh dikomersialkan. Ada yang kada boleh di copy, ada yang kada boleh dijual belikan. Ada yang sama sekali tertutup. Nah, kita kada mempelajari itu lebih dalam. Yang jelas biar kalau gambar saran ulun, apalagi manajemen kelas,
handaknya itu pian foto serangan, foto siapakah guru. Nah, itu lebih aman. Itu untuk menjaga keamanan daripada penerbit dan si penulisnya. Nah, makanya gambar jangan ambil sembarangan di Google. Apalagi jenisnya buku itu tentu untuk dikomersialkan, ya kan? Selain sebagai karya juga bisa dikomersialkan. Oke, itu terkait tentang komponen yang belum menyembuhkan dari yang tadi. Nah, jangan ingat ya tadi bayar 150, ya lah. Nah, mungkin dia masih ada sisa-sisa duit, bakas entrepreneurship itu bayarkan tuh. Kalau ada sisanya, usaha lagi. Jadi itu caranya. Nah, yang berikutnya sampul, daftar isi, daftar pustaka. Oke, kita berbicara yang kedua. Yang kedua daftar isi. Daftar isi setelah pian mendapatkan judul dan pian baca apa-apa judul yang sudah ditulis oleh kakak tingkat pian cari bisa melalui chat GPT. Karena diskusikan lawan dosen pembimbing pian. Ini kayak Pak, ini kayak Pak, ini kayak Pak. Nah, kalau chat GPT-nya yang itu masih 3,5 atau pakai OpenAI itu 3,5 yang free, kalau yang 4 itu berbayar. Itu bisanya daftar isi itu setahun kada lebih dari 15. Pian minta buatkan saya daftar isi 50. Rasanya pian yang akan diberikan di 10 atau 15. Karena pian kada berbayar. Karena bisa pian coba serangan. Apakah sudah berubah? Minggu-minggu kemarin mau coba masih belum. Hanya 15 saja daftar Cina. Itu pun kada semuanya pian pakai. Karena dirombak, diinovasikan, menyesuaikan pertama lingkungan kita, daerah kita, tempat kita dan judul kita. Nah, makanya asiknya jadi penulis itu kita untuk sekarang itu nyaman dibantu dengan OpenAI. Kalau dulu biar cari buku orang, lihat di alurnya yang Jasmine tadi, lihat di alurnya, bukan mengutip isinya, tapi lihat alurnya. Oh, misalnya buku orang IPS. IPS ini menjelaskan terkait tentang sejarah IPS. Bab 1, sejarah IPS pada di internasional, di nasional, dan di lokal misalnya. Nah, untuk bab 1, sebabnya ada 3. Berikutnya pembelajaran IPS baru masuk ke kurikulum tahun berapa dan sebagainya, kurikulum apa saja. Nah, masuk 2 bab sudah. Berikutnya konsep dasar IPS apa aja. Konsep dasar IPS itu ada ekonomi bab 3, terus subbab dari bab 3 pengertian ekonomi, manfaat ekonomi misalnya, kegiatan ekonomi. Nah, urutkan. Itu masih bisa ChatGPT. Buatkan saya subbab dengan judul misalnya konsep dasar IPS serta 3 subbab lagi. Nah, tulisannya munculnya judul, bab, karena ada 3 subbab sama berurutan yang bawah. Biasanya mau kayak itu. Nah, ini untuk mempercepat pian karena semester ini kan masih semester 5 nih sebenarnya. Tapi semester 5 kada diakui, semester 6 belum biar jadi tanggung nih. Ya kan? Semester 5 habis dah. Semester 6 belum diakui. Insya Allah tutup ya kalau hanya untuk yang 3 ini. Yang terakhir daftar pustaka, katanya masih ada yang bermasalah tentang Zotero. Karena belum kirim videonya. Ada dapat baju apa? Ya, Lem. Keluar banyak baju. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampul sudah, daftar isi sudah 2. Yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka itu untuk buku
Untuk buku itu ada 5 komponen pintarlah yang wajib di dalam metadata. Pertama, nama penulis. Biasa lu sampaikan nih dua di kelas. Yang kedua, judul. Yang ketiga, penerbit. Yang keempat, kota. Yang berikutnya, ada yang masih ingat? Tahun, bujur. Nah, itu 5 komponen. Jangan ditinggal. Bila pian mencari Jotero yang mengutip langsung atau drag and drop PDF, itu metadatanya kebanyakan itu belum bagus, belum sempurna. Jadi sempurnakan secara manual metadatanya. Jelas, ada 5 komponen kalau buku. Kalau jurnal, nah ada tambahannya jurnal. Jurnal ini untuk penulisan buku itu dipakai untuk penguat data, bukan sumber teori, bukan sumber teori lah, tapi penguat data. Kenapa? Karena untuk menulis buku itu kutipannya buku juga. Tapi lo sampaikan untuk jurnal itu ada berapa? Ada 7. Yang 5 tadi sudah pas, tinggal diganti penerbitnya menjadi pengelola jurnal lah. Yang berikut tambahannya volume sama isu. Volume itu terbitan per tahun, isu itu setahun ada berapa kali terbit. Nah, jadi ada berapa? 7. Nah, ini metadatanya harus pian cek tuh. Bila kurang dari 7, berarti kada sesuai metadatanya dan kada bagus kira hasilnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa hal yang ulun lihat tadi yang perlu ulun sampaikan. Ini kan proposal nih. Untuk proposal yang 3 tadi cukup, ulun rasa kawat ya tempat. Judul buku ujar Maulana tadi jangan sama. Kalaupun pian hendak menulis itu buat satu tema unik atau inovasi yang baru. Misalnya konsep dasar IPS dalam era teknologi kekinian. Nah, misalnya, tapi pian harus paham. Konsep dasar IPS sudah selesai, ada pian paham dah. Kekinian itu apa maksudnya? Oh, dalam era kurikulum 2013 ya, bertransformasi ke kurikulum merdeka. Apa saja perubahannya harus paham ya. Jangan hanya sekadar tulis judul, tapi kadang paham isinya. Nah, ini ruginya pian ketika ujian ada kamu jawab. Nah, itulah judulnya sudah pian terima loh, pernah ulun kirim, silakan dibaca. Trik and tip biar pian semangat membaca, usahakan luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk membaca. Jamnya sama. Itu dulu. Apa yang pian senangi, itu yang pian baca, jangan yang lain. Baru sampaikan loh, mahasiswa itu kada lepas dari 3 ini. Ingat tak masih lah. Kayaknya pembinaan ini hendak 9 Jumat dah. Masih ingat lah yang 3 inilah mahasiswa. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Wajib tuh pian tuh. Yang kedua membaca buku pelajaran. Yang ketiga membaca buku umum Al-Quran untuk kuliah pian, buku pelajaran untuk kuliah pian, buku umum untuk masa depan pian. Percaya kada percaya bila 3 hal ini pian lakukan, hidup pian akan berubah. Minimal pian dulu kada baca, akhirnya berubah menjadi membaca. Nah, itu perubahan yang paling minim tuh. Oke, nah
Untuk terbitan PGMI Sticky Press ini sebenarnya ada inisiasi dari kampus, tapi ulun usahakan membuat buku itu otomatis ada biayanya, ya. Kalau fotokopi ini berapa? 100 kali misalnya 100 halaman berapa? 40. Nah, 50.000. berapa? 50.000. 50.000 kali 10, cetaknya 10. 500. Berapa? 500 setengah juta. Nah, kira-kira secara nalar pian, secara estetik pian yang pian miliki, fotokopian yang pian cetak, kira-kira terlintas lah, semangat lah pian untuk membacanya lah. Biasanya semangat lah baca lah, fotokopian lah. Kalau secara nalar visual, apalagi visualnya kurang, karena fotokopian itu ada sama lah cetak mesin press. Ya lah, bahkan mesin press pun kurang pian membacanya karena saking semangatnya pian karena membaca. Waktu zaman kuliah dulu di tangan dulu tidak lepas dengan buku pian. Anak dibaca ada nggak? Pokoknya diikuti dulu. Waktu zaman dulu, waktu sebelum ada pengaruh HP. Tapi sebenarnya dengan masuknya teknologi ini itu lebih memudahkan pian sebenarnya. Pian hendak jadi ahli apa, pian cari referensinya, pian pelajari, bisa pian. Karena kalau lihat di YouTube itu banyak orang yang bukan bidangnya tapi berbicara seorang ahlinya. Banyak pian. Nah, sebenarnya ini kesempatan pian nih. Sekarang kan banyak nih referensi jurnal-jurnal, itu bisa pian akses tuh gratis. Kalau zaman dulu pian, apalagi zaman kuliah, paling kadang pian ketika mulai makalah di print itu dibagi pulang setiap kelompok, itu biayanya mahal pian. Belum merasa lebih mahal yang dulu kuliah ketimbang sekarang. Sekarang banyak habisnya itu di kuota. Tapi kuota ini masih ada alternatifnya, catering lawan kawan. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya tadi ada menyinggung berapa sih minimal buku, ya. Minimal buku dalam pengajuan ISBN itu ada 80 halaman. Tapi jangan dimasukkan di otak nih. Oh, 80. Karena pian masuk editor, masuk layout, itu berkurang pian. Banyak pengalaman ulun. Karena pengalaman pian menulis di makalah itu biasanya per poin. Bab 1, poin A. Terus poin A masuk spasinya. Nanti ada lagi subbabnya lagi. Dari poin A masuk lagi. Karena ada lagi poinnya nomor 1 A kecil masuk lagi, jadi tulisannya miring nah. Nah, itu kalau dimasuk di editor itu berkurang halamannya dia. Ulun belum pernah menerbitkan buku yang halamannya kurang 80. Belum pernah lagi, dan memang ditolak. Ingatlah, target itu jangan ambil yang paling kecil. Ini misalnya pian ada duit banian mengumrahkan orang tua, kemudian haji pian 30 tahun. Ini umur berapa? 20. 30 tahun berarti 50 pian. Alasan umrah kan hari dibayar, bulan kena masih Jawa. Target itu jangan mengumrahkan kedua orang tua, mau umrahkan di sana dua, kai, ini, nah itu maksudnya target itu dilebihkan. Jadi semangat pegawainya. Sama buku jangan ditargetkan, yang penting 80. Makanya saya sampaikan di awal tadi, ini adalah generasi pemimpin bangsa. Dia akan mencetak suatu monumen yang akan diingat
Karena buku ini ISBN-nya itu tertanam biar setiap negara itu mendapat jatah sekitar 1 juta ISBN. Termasuk Indonesia. Ini berjatah biar. ISBN itu apa panjangannya? Ada yang tahu lah ISBN apa panjangannya lah? International Standard Book Number. Nah, itu pengolahnya di Inggris, London. Jadi berjatah biar. Jadi ada semua buku yang layak untuk mendapatkan ISBN. Terus beberapa kali dah mendapatkan penolakan ISBN. Sering dah Lur. Karena buku yang Lur terbitkan itu sudah lebih dari 100 judul. Itu hanya kurang dari 1 semester ya. Kita semester lah. Nah, kalau Bapak kalau hendak tepuk tangan. Nah, itu biar luar biasa biar. Selain dari penulis lokal, itu sudah banyak yang belum ajak untuk menulis secara garis nasional biar. Kada hanya siswa, tapi dosen-dosen juga. Bukan hanya S1, S2, S3, bahkan gelar profesor ada sudah kita penulisnya di PGMI Sticky Press. Kalau hendak tepuk tangan nggak Bapak? Saya kira kawan kita api ngantuk nih. Ya, ya. Oke, sekarang apa yang belum sampaikan itu rasanya sudah cukup untuk mengantarkan Pian ke seminar proposal. Kalau ada pertanyaan silakan. Habisnya kalau nggak di itu panjat di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin muallim, tadi Pian sudah menjelaskan yang di daftar pustaka itu ada buku dan jurnal tadi. Nah, di sini lo hendak bertakun jatah misalnya di daftar pustaka itu buku ada berapa, misalnya jurnal ada berapa, dan berapa minimalnya tuh dari sebutannya tuh di daftar pustaka. Kalau ada batasannya misalnya seberapa gitu. Ada lagi pertanyaan? Tadi terus sampai jam 11. Masih sekarang jam 10, 2, 9, 30. Kira sama aja lah. Yang beda 1 menit 20 lah. Ada dalam orang Arab ini lah. Beginian terjadi deh bukunya. Silakan. Jadi kepala itu. Jadi yang depannya karena kalian waktu. Aku bang turun gitu. Ini sudah paham silakan. Speknya boleh di Izin bertanya, Muallim, yang jelaskan tadi ada sampul depan. Nah, ulun untuk bertanya tentang sampul belakang, apa aja ketentuannya dan bagaimana mestinya, punggungnya dan punggung sampulnya bagaimana. Terima kasih. Ya kirim ke hadran. Menjepit. Pindahkan jalan. Apa yang dipindahkan? Situ orang. Kamera pindah di mana? Muallim boleh izin bertanya tentang format penulisan bukunya, misalkan kayak aponnya tetap Times New Roman atau Cambria, ukurannya, Paham aku yang harapnya mira. marginnya mana? Allah. Silau.
Oke, ada? Ya, silakan. Linknya boleh silakan. Boleh berdiri lah. Oke, ada 3 pertanyaan tadi yang belum tangkap. Kalau nanti bisa ditanyakan ulang atau kita diskusi lagi. Yang pertama tadi terkait tentang kutipan. Nah, kutipan itu dia pernah ya, dan itu, nah, ada nggak kutipan itu 10, 20 lah, 20 adalah. Nah, dia lihat buku-buku yang memang dikeluarkan atau buku-buku yang berlabel bestseller atau mega seller. Adakah referensinya sedikit? Nah, jadi jawabannya jangan mematok yang paling sedikit, jangan. Bisa kalau yang orang besar itu targetnya besar juga, mas. Jadi biasa kalau pikir yang biasa Allah terima dari pihak itu biasanya mencari yang minimalnya. Kita ubah pertanyaannya, boleh? Sebenarnya ada kejutan kemarin kita boleh ada berapa paling banyak kutipan? Mulai pertanyaannya. Nah, jadi biasanya kalau sesuatu kita targetkan minimal, otak itu akan respon. Yang penting cukup. Dan kita akan menjadi rumuskan dengan kecuali kan kita banyak makan itu yang besar lagi. Terus awak minimal. Oke, kita pertama lah kutipannya untuk buku satu buku 2 jangan guna itu untuk menambah pengeluar dana misalnya karena di dalam buku itu terbentuk teori itu berdasarkan tradisional jadi pelajaran buku itu berdasarkan hanya biasanya atau buku itu berdasarkan pengalaman. Jadi kutipannya buku 2. Nah, jangan mengutip di Bookspot. Ini misalnya jangan mengutip di WordPress yang ada di kampus-kampusan. Jangan mengutip di Wikipedia. Wikipedia juga saya kutip kecuali tulisan yang asli dari luar negeri. Nggak bisa, itu masih bisa boleh karena Wikipedia itu yang ada boleh nanti terus termasuk juga Wikipedia. Ketika kita bikin, kalau belum itu ini artinya kalau menggunakan sesuatu kita memanfaatkannya di bawah. Kalau kita ada kita menulis sebenarnya ada yang dipakai selama Wikipedia kita. Jadi Wikipedia itu kita tahu
Nah, jadi potong-potong jadi kita bacakan nama itu tulis. Jadi nama itu ini A, karena kata saya gunakan itu 70 gram, APS ada 80 gram, kita 70 gram ya, APS ada sedikit. Kalau biasanya 100, ini kita berikan. Untuk yang potong itu unitnya, mereka kadang-kadang biasanya software itu kalau kurang dari 100 kita rumah kalau misalnya kondisinya berdua minimal saya 70 orang karena masuk editor itu bisa berkurang jangan yang bertambah kebanyakannya berkurang misalnya karena kertas yang kita gunakan ukuran sesuai itu agak panjang otomatis tulisan itu ada banyak yang kumpul. Kalau bisa satu orang jangan pakai target 80 jangan. Soalnya 80 kan menulis berarti kalau 2 40. Misalnya aku mana? Kemudian tidak pakai target karena itulah keluar. Jadi usahakan 70 lah, 80 lah. 30 lah 100 lah tulis dulu karena yang sesuai dengan sesuai hanya kurang lebih nyaman mempakai pasal ketika menangani ya oke nah kita lihat jadi logo judul itu cukup nama biasanya karena kulit tadi itu ada tulis yang tadi. Oke, yang berikutnya tadi untuk yang sudah masuk bagian di seminar tertutup penulisan buku dan tertutup buku untuk formnya itu menggunakan Garamond. Formnya Garamond ukurannya 12 tapi di saat kedua yang dulu itu diadakan kegiatan lagi khusus untuk penulisan karena spesifikasi dan kopi yang digunakan itu harus disesuaikan dulu dengan spesifikasi Windows dan Windows yang Windows 8, Windows 10, Windows 11 disesuaikan dulu karena Office-nya itu Office 2007, 2010, 2011, 2016, 2019, 2021 itu bisa semuanya. Kalau semester dulu kita punya 1 hari khusus waktu ini salah dulu. Silakan Ben dari narasumbernya kan kita dulu dan dulu berapa. Tapi itu editor. Karena kalau menyampaikan sini saya nyambung ya. Kalian itu tadi cukup proposal yang 3 tadi ditambah 1 yang lain selesai kan? Sudah gampang kok. Ada lagi pertanyaan? Waktunya masih ada 20
Jangan berebut lah sebenarnya. Biar-biar. Izin bertanya Malik, misalkan pas kan daftar pustaka. Itu daftar pustakanya itu sudah fix gitu kan, atau saya boleh ditambah atau dikurangi? Lalu juga spasinya berapa? Penomorannya dari kemarin, penomoran halaman. Ada lagi pertanyaan tadi? Iya, ada pertanyaan. Ulang-ulang. Yang pertama tadi terkait tentang margin biar bicara kita kebagian. Marginnya untuk buku kena dua satu lima. Tapi sekali lagi itu kena masuk ke marginnya. Dua atas dua. Ini atas lah, sama atas lah. Ini atas ini kami lah. Kita sebut tandanya. Kamu buku itu hebat. Ini kita suntikan buku lah. Saya membuka buku beda. Beda. Ini atas dua. Ini berapa? Dua. Ini berapa? Hah? Dua. Ini 1,5. Ini dulu. Ini kan di buku itu ada ini, ada pamitan nih, jadi ada luas. Nah, ada luas, di sini saya temukan Pak. Nah, itu lain tuh. Kamu jangan tahu edit. Itu tadi lah. Yang berikutnya, yang kompor belakang. Kompor belakang itu, yang komponennya lah. Belum tahu lagi, kenapa belum tahu karena isinya belum ada, otomatis untuk sinopsis itu belum terangkai. Jadi untuk media belakangnya itu sinopsis dan ada komponen dari penerbit halaman, barcode, SDM, apa yang dari kami. Kita harus tempelkan langsung. Jadi dari space di bawah bagian belakang, di belakang di bagian bawah ini, di bagian space itu untuk yang komponen tadi. Biasanya komponen belakang itu adalah sinopsis. Sinopsis itu apa? Oke, itu sudah masuk di bagian sinopsis itu untuk menggambarkan buku yang ditulis dengan 150 kata. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, tapi mencukupi. Nah, misalnya gambaran. Oke, setelah. Nah, yang di belakang tadi untuk halaman ini sebenarnya pertanyaannya masuk di bagian setelah dengan proposal ini. Untuk halaman itu biasanya channel diajari teknik untuk memilah dua aja biar untuk buku ini jangan lebih, karena ada beberapa perempuan lebih itu efektif karena untuk halamannya kan kalau berubah berubah. Karena ada tekniknya, itu halamannya setengah atau di pinggir, karena dimasukkan di nama judul rupiah, bersuratnya. Sebenarnya itu contohnya di atas, tapi itu hal-hal itu ke depan aja. Yang jelas yang 3 tadi tambah 1.
geografi, psikologi, hukum, politik, perkembangan IPS, pengetahuan IPS, pembelajaran diri sendiri. Itu bukunya. Itu langkah berpikirnya di sini itu adalah di bab 1 langkah berpikir adalah. Nah, itu adalah rangkaian yang memang dia sudah dapat, yang kita konsen berpikir, yang masih bisa diubah ketika dia seminar proposal. Oh, ini kutipan ini tidak sesuai dengan buku ini. Kenapa? Oh, ini dikarang oleh orang yang bukan ahlinya. Oh, ini buku ini sudah terjemahan. Ada lagi bentuk revisiannya. Nah, itu nanti. Jadi sudah clear lah. Sampul data isi pakai jet DVD banyak kan, ada yang perfect CD itu dengan kunci dan kawan referensi langsung, atau dia yang menggunakan Windows pakai BIM. Nah, ini sudah berfungsi ini BIM lebih bagus lagi referensinya. Cari di YouTube mengaktifkan BIM Windows tuh AI luar biasa dia. Google ada AI itu. Nah, itu sudah ketemu nih. Banyak yang nanya kayak muatan dari PTN dan sebagainya. Tapi yang seperti ini yang pakai AI itu sudah menyebut asal dia tahu kata kuncinya, tahu promnya, dia juga meneliti sebelum dia itu muncul data ini. Ya, jadi itulah makanya ternyata. Daftar pustaka itu kan tiap bulan itu secara otomatis. Daftar itu, daftar pustaka yang bulan apa? Ya. Pakai ini ada ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Malik, kan di daftar pustaka itu otomatis referensi dari isi. Habis itu semuaan di daftar pustaka itu semuaan referensi dari buku atau boleh sedikit-sedikit saja atau nanti kita boleh bertambah lagi gitu. Tadi referensinya apa ya? Boleh tambah? Boleh. Untuk biar khusus boleh tambah. Jadi referensi itu kan misalnya nanti kalau sampaikan judul dari bagian, terus daftar isinya sudah dapat. Daftar isinya pertama misalnya lagi, misalnya konsep-konsepnya apa dulu? Konsep dasar IPS, konsep dasar sejarah IPS di internasional dan nasional. Nah, itu otomatis tuh. Dia akan mencari loh pengertiannya di internasional gimana, dapat bukunya. Dia masukkan. Nah, dia rencana latihan, Anda menulis dengan referensinya diambil dari buku-buku ini yang terkait judul bab satunya sejarah ilmu pengetahuan sosial. Ada yang internasional, ada yang nasional, ada yang lokal. Mungkin misalnya dia kawat mencari datanya masuk ke Amuntai, kapan belajar IPS misalnya. Jadi itu, jadi dapatlah jelas. Jadi boleh bertambah, boleh berkurang. Ketika dia dengan proposal itu dia akan ditanyai kenapa mengutip ini, kenapa mengutip itu, kenapa ada mengutip ini, kenapa ini ada referensi baru, silakan tambahkan sebagainya, bisa berubah. Ada lagi pertanyaan?
Kalau ada lagi pertanyaan, hanya hujan belum. Tapi ini latihannya ada tugas kewajiban nih. Oh, rencananya coba bagaimana? Dikarenakan kemudian adalah salah satu kita berdoa kita mereka. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ada saya kita akhiri. Jadi pertemuan kita hari ini membahas terkait dua. Ada yang bisa dibuka tak? Apa? Kegiatannya ini membahas dua. Jangan takut. Ya, jangan takut. Yang pertama, syarat-syarat pendaftaran untuk serol. Yang kedua, kontrak tugas akhir yang dikumpul, sampul, daftar isi, dan daftar pustaka. Lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang diambil dari awal pertemuan kita ini sampai ini intinya diantaranya pelajaran Indonesia 5 jam, 2 jam membaca Quran, 2 jam membaca buku, sejam ini barang bisa menghepatkan itu. Ya, sudah isinya. Ya, silakan lewat. Apanya sama tadi? Jadi kesimpulan dari Jadi kesimpulannya yang pertama tadi syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama sampul, daftar isi, dan selanjutnya bayar tanggal bulan 150, bayarnya di bank Kalsel. Ya, sudah. Oke, tadi ada silakan tepuk tangan, Pak. Ini ada 2 perkataan administrasi yang harus diselesaikan di biro posisi yang berjalan untuk penulisan. Nah, tadi belum berasa belum sampaikan tadi sudah semuanya belum terkait dengan proposal. Untuk penulisan kita lanjutkan nanti. Nah, jangan di sini dulu karena biarkan ini kamu itu takutnya walaupun sebenarnya untuk menyampaikan di sini itu bisa, tapi itu biasanya untuk praktik langsung bawa laptop ya, jadi nyaman langsung praktik. Jadi sampul, daftar isi, daftar pustaka, bayar 1 ya. Oke, mungkin kalau ada lagi pertanyaan itu saja bisa disampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita hilang dulu yang tambah
peluangnya biar ada daftar hujan, tapi ada buku yang hujan, tapi semangatnya. Sudah siap?